Sahabat Putri Cempah, semoga sahabat Putri Cempah dimanapun berada tetap menyaksikan Putri Cempah Manajemen. Jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen yang positif, yang produktif untuk mendukung kami. Dan kita semua berharap bahwa di bulan suci Ramadan ini ibadah kita sampai hari ini dan nanti sampai akhir bulan puasa Ramadan diterima Allah dan kita akan dipertemukan kembali pada Ramadan selanjutnya. Untuk itu teman-teman yang kebetulan tidak ada halangan, tidak ada kendala, ayo kita menjalankan puasa Ramadan itu dengan ikhlas, dengan serius, dengan semangat, tetap semangat. Jadi kita bisa mengendalikan semuanya. Dan apabila ada yang berhalangan untuk puasa di bulan Ramadan, kita doakan mudah-mudahan halangan itu segera pergi dan kita semua bisa segera diberi kesempatan untuk puasa kembali. Karena memang kadang-kadang banyak orang yang merasa bahwa Ramadan ini menjadi beban manakala melakukan aktivitas atau pekerjaan yang berat yang mengharuskan seseorang itu akhirnya tidak kuat berpuasa. Kenapa dikatakan mengharuskan tidak kuat berpuasa? Karena kalau dia berpuasa, mungkin dia tidak bisa bekerja, dan sehingga kalau tidak bisa bekerja, tidak bisa mencukupi nafkah keluarga, kan begitu. Tetapi beberapa orang yang memaksa diri untuk berpuasa pada saat dia bekerja, ternyata tidak, 1 bulan itu tidak mati. Jadi jarang banget ada berita, ada informasi yang menyampaikan bahwa orang itu puasa karena orang itu mati karena dia puasa, begitu, jarang sekali. Bahkan banyak yang menginformasikan bahwa saya setelah puasa kok sehat ya, diabetes saya stabil, lambung saya sehat, yang biasanya sering mah sekarang malah tidak, kan begitu. Banyak orang menginformasikan seperti itu. Untuk itu mari kita mencoba melatih diri untuk cerdas dalam menyikapi perintah dan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah memerintahkan, mewajibkan umat muslim berpuasa di bulan suci Ramadan? Kita mencoba untuk latihan cerdas, menganalisa tentang wahyu, perintah, dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Tidak mungkin Allah memerintahkan kewajiban beribadah tanpa alasan. Tentang sholat 5 waktu misalnya, kenapa Allah mewajibkan manusia untuk sholat 5 waktu? Secara cerdas kita berpikir, itu karena Allah menginginkan kita selalu ingat kepada Allah, kita selalu bergerak dalam waktu sekian jam beraktivitas itu. Kalau kita wudhu berarti wajah kita bersih, kalau kita sholat berarti jiwa kita terisi, rohani kita sehat, kan begitu. Secara rasional saja, kenapa Allah memerintahkan sholat? Itu ada rahasianya dan itu bisa kita pelajari secara kasat mata. Nggak usah jenimet-jenimet kita berpikir, ngapain sih dikon sholat loh? Orang sholat itu pasti wajahnya bersih, jiwanya tenang. Kemudian bisa ada waktu jeda istirahat, bangun tidur, pasti yang dipikir sholat dulu. Yang penting sholat dulu, soal nanti sarapan kemana-mana, soal nanti, yang penting sholat dulu, kan begitu. Sehingga ada kecerdasan yang timbul ketika bisa menganalisa kewajiban kita untuk taat kepada perintah Allah, termasuk puasa di bulan suci Ramadan. Kita diwajibkan untuk puasa dalam rangka melatih diri kita merasakan betapa orang yang tidak punya duit dan perutnya lapar. Kita bisa ikut merasakan, kan? Sehingga kalau ada orang kebetulan tidak punya duit, perutnya lapar, kemudian sambat-sambat ke kita, Pak, Bu, minta uang dong, saya lapar, belum makan dari tadi pagi. Kita ngapo lapar-lapar, karena kita tidak pernah merasakan lapar. Tapi kalau kita berpuasa, kita pernah merasakan rasanya lapar perutnya itu bagaimana, kan begitu. Sehingga kita ada rasa kebelas kasihan, rasa empati, simpati, saake, nyaakeni, andarbeni kalau sekelilingnya. Kalau ada orang lapar segera dibantu. Aku pernah loh sampai lemes ngenteni wayah buka, aku poso iki. Wah, awakku lemes kok ngene iki ya rasane wong ngeleh ternyata. Kecerdasan kita membikin waras otak kita. Kecerdasan kita mengolah, menganalisa perintah Allah tentang puasa ini, otak kita bekerja dengan waras, kan begitu. Apalagi
lagi sih manfaat puasa di bulan Ramadan? Manfaat puasa di bulan Ramadan, di samping kita merasakan bagaimana rasanya dahaga dan lapar yang melanda diri kita merasakan bahwa hidup itu ternyata hanya menunggu waktu. Maksudnya apa? Iya dong. Hidup itu hanya menunggu waktu. Waktu sholat kita sholat, waktu puasa kita sahur, waktu buka kita buka, waktu tarawih kita tarawih, waktu mati kita mati dong. Kita hidup itu hanya menunggu waktu, kita nggak tahu. Lah ini kita latihan. Di bulan suci Ramadan ini kita latihan. Yang biasanya sholatnya bolong-bolong, insya Allah di bulan suci Ramadan sholat akan diprioritaskan. Saya sebagai hamba Allah, sesama hamba Allah ini nih sahabat Putri Cempa, saya sadar sholat saya kadang bolong-bolong. Subuh kesiangan kan gitu, zuhur kerepotan kan begitu. Jadi subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar masih di jalan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Jadi sholatnya bolong-bolong karena banyak alasan. Tapi kalau di bulan suci Ramadan banyak yang meninggalkan aktivitas yang tidak terlalu penting. Aku kepengen nanti subuh jamaah, zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya juga jamaah bersama keluarga karena ini mumpung bulan suci Ramadan. Jadi keberkahan dan fadilah bulan Ramadan benar-benar dirasakan oleh sebuah keluarga yang islami, keluarga yang agamis. Nah ini ketika otak kita cerdas, pikiran kita waras, kita akan memprioritaskan keluarga. Mumpung Ramadan, ya buka puasa ya di rumah dong, jangan di jalan makannya. Pasti seorang bapak atau ibu memprioritaskan untuk segera pulang supaya bisa buka puasa bersama keluarga. Untuk itu, kalau ada ajakan buka puasa bersama di awal-awal Ramadan, tegas saya katakan, tolak. Jangan mau ada kegiatan buka puasa di luar di awal-awal Ramadan kecuali diperbolehkan keluarganya diajak. Lebih prioritas buka bersama dengan keluarga, anak, istri, orang tua. Lebih prioritas di rumah. Jangan buka puasa di luar. Bagaimana seorang ibu bahagia mempersiapkan buka puasa daripada buka puasa di luar. Kalau masih di awal-awal Ramadan minimal sampai tanggal 15-17 ada ajakan buka puasa, tolak. Kalau sudah akhir-akhir Ramadan silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau masih di awal-awal Ramadan, lebih baik buka puasa di rumah, makan, suap-suapan, kakak adik. Aku udah mau itu ini lah nak, tapi pedas sedikit aja disuapin. Kita makan bercengkrama, bisa makan bersama itu kalau nggak Ramadan. Ya Allah angil, apalagi yang sibuk ya di pekerjaan. Tapi kalau bulan puasa, bulan suci Ramadan, kayaknya semua orang memprioritaskan untuk makan bersama pada saat kalau nggak bisa buka puasa, minimal sahur bersama. Jadi ayo kita melatih kecerdasan kita untuk menganalisa apa sih rahasianya diperintah Allah untuk ibadah-ibadah ini. Karena ini bulan suci Ramadan kita mengupas tentang Ramadan. Salah satu kita melatih kecerdasan kita bahwa Ramadan membuat kita mendekat kepada Gusti Allah. Yang biasanya tidak di bulan Ramadan itu kita agak lalai, kita agak jauh. Tapi Ramadan itu rasanya ya Allah Gusti, sadar tentang dosa, sadar tentang kesalahan, sadar tentang kealahan. Kemudian mengharapkan datangnya Lailatul Qadar, yang biasanya malas bersedekah menjadi sedekahnya sregep, yang biasanya malas zikir wiridan menjadi wiridannya sregep, yang biasanya malas tadarusan menjadi tadarusannya sregep. Nah ini Ramadan ini mencuci bersih jiwa raga kita untuk mendekat kepada Allah. Ketika kita cerdas menganalisa apa perintah Allah terhadap bulan suci Ramadan, maka otak kita pun waras. Ayo, mumpung diberi kesempatan masih hidup di bulan suci Ramadan, kan begitu. Kita mendekat kepada Allah dengan cara menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah. Untuk itu, sahabat Putri Cempa, ayo kita mulai melatih kecerdasan otak kita di semua segmen kehidupan. Mumpung di bulan Ramadan kita menganalisa Ramadan. Nanti kita akan menganalisa kenapa Allah memerintahkan kita untuk zakat, infak, sedekah. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk haji. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk mencari ilmu. Semua itu bisa dipelajari kalau otak kita cerdas. Tapi kalau kita mau
biarkan otak kita tumpul, ya bakal pikiran kita bisa waras. Karena otak yang cerdas itulah pikirannya bisa waras. Kalau kita kepengen pikirannya kita nggak waras, ya wes ora usah ngaji, ora usah belajar, biarkan kita asik dengan dunia yang membuat SDM kita tumpul. Tapi kalau kita kepengen melatih kecerdasan kita, mari kita berusaha satu hal kita hadapi, kita analisa. Kenapa sih kok aku diparingi kanthi duit ya? Iya kira-kira aku sugih, aku sombong kok. Kenapa sih aku kok diparingi uripku serba kekurangan? Iya kira-kira aku pamane segara kecukupan duwe mobil sing apik-apik ya mungkin aku enggak terus kemarau terus wah berjuang begitu. Belum tentu mental kita siap. Tetapi kalau kita sudah siap mental menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang sukses, Allah akan menurunkan segalanya. Coba ayo kita latih kecerdasan otak kita supaya pikiran kita menjadi waras. Jadi cerdas menjadi pikiran kita waras. Sahabat Putri Cempa, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komennya. Kita bisa sharing, diskusi di Putri Cempa Manajemen. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam bahagia, salam sejahtera. Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan ceria.